Zoom premiumnya, cuman kesalahan apalagi itu namanya pas lagi login uh, salah nickname apa apa gitu ya, emailnya ternyata bukan nahunya gede, nahunya kecil. Jadi saya salah nulis lah, pokoknya salah 2 kali, akhirnya diblok. Nah, harus nunggu kabar dari yang betulin lagi tuh. Jadi ini tidak premium. Baik, langsung saja. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya tadinya mau latihan praktek, cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, belum saya kirim ke semuanya. Kayaknya besok-besok nggak usah sebaris-sebaris dah. Kalau lagi praktek saya kasih 1 halaman supaya nggak berebut. Dia udah persiapan yang mana tapi dia nggak kena baca. Tapi saya kasih semuanya 1 halaman. Nanti semuanya cari artinya masing-masing sambil mendeteksi masing-masing semua tiap sudutnya. Nanti minta bacanya dan mendeteksi atau mendetailkan i'rabnya seperti apa, tanda i'rabnya seperti apa, posisinya sebagai apa, itu dilempar masing-masing. Jadi semuanya kena sumur. Nah kayak kemarin kan persiapkan mana, tapi kagak nggak dapet gitu. Jadi 1 halaman semuanya persiapkan 1 halaman. Halaman itu adapun yang ditanya yang mana, nanti saya yang bagi-bagi. Baik, Bismillah, insya Allah akan kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kita dalam ilmu nahwu, yang mana sekarang kita sudah sampai pada mansubatul asma, alias posisi-posisi isim yang mengharuskan isim tersebut ber-i'rab nasab. Sebelumnya kita sudah marfu'atul asma, isim-isim yang marfu atau isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang posisinya mengharuskan dia ber-i'rab rafa, seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, isim kana, khabar inna, dan tawabi itu. Nah, sekarang gantian giliran isim-isim yang dibaca nasab. Jadi kalau ada suatu isim menempati posisi-posisi yang akan disebutkan dan dijelaskan kemudian ini, dia mesti ber-i'rab nasab. Salah satu yang udah familiar kita sering gunakan sebagai contoh adalah maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Pekerjaan, pelaku pekerjaannya, fa'il. Setelahnya ada maf'ul bih. Objek yang dijadikan penderita dari pekerjaan tersebut. Objek pekerjaannya. Akal tu zaidan. Akal tu zaidan. Akal tu zaidan. Akal tu samaka. Aku makan ikan. Masa aku makan zaid? Nggak mungkin. Akal tu samaka. Aku telah makan ikan. Baik, asamaka di situ jadi objek, ditimpakan kepada dia pekerjaannya, penderita dari pekerjaan tersebut, pelakunya saya. Saya makan, apa yang saya makan, sama ikan. Nah, apa yang saya makan itu adalah maf'ul bih. Nah, itu maf'ul bih salah satu dari posisi yang mengharuskan isim yang menempatkan posisi itu ber-i'rab nasab. Ada lagi selain maf'ul bih yang sudah kita familiar, ada 14 lagi. Jumlahnya ada 15 ya. Oh, 13, afwan. Bukan 15 tapi 13. Termasuk kepada tawabi. Baik, bismillah. Apa saja isim yang dibaca nasab itu? Isim yang dibaca nasab ada 13. Yaitu yang pertama maf'ulun bih, maf'ul bih, objek. Maf'ul mutlak. Ini harus butuh penjelasan, jadi penjelasannya pas di babnya saja. Yang ketiga, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Keterangan tempat, dzaraf makan, dan dzaraf zaman, keterangan waktu. Yang keempat, hal, keadaan. Kelima, tamyiz, mustasna, isimnya la, munada yang dipanggil, maf'ul min ajri, sebab, maf'ul ma'ah, khobarnya kana, dan saudaranya. Nah ini udah kita bahas nih. Kan khobarnya kana. Kalau yang rofa adalah isim kana. Sedangkan khobarnya kana, nasab. Karena amalnya kana wa akhwatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isimnya yang tadinya mubtada, menasabkan khabarnya. Contohnya Zaidun jamilun. Si Zaid itu ganteng. Dimasukin kana jadi kana Zaidun jamilan. Nah, Zaidun sebagai isim kana rafa. Isim kana rafa. Jamilan sebagai khabar kana nasab. Nah, itu udah kita bahas sebenarnya di bab marfu'atul asma, isim-isim yang rafa. Begitu juga isimnya inna. Yang nasab adalah isimnya inna dan saudara-saudaranya. Ini juga kita bahas di marfu'atul asma, isim-isim yang rafa. Karena termasuk isim yang rafa adalah khobarnya inna. Maka termasuk isim yang nasab, isimnya inna. Bagaimana itu? Karena inna kan
wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya itu beramal tansibul isma wa tarku'al khabar, menasabkan isimnya, merofakkan khabarnya. Contohnya tadi, mubtada khabar, Zaidun jamilun, dimasukin inna, jadi inna Zaidan jamilun. Nah, Zaidan menjadi isimnya inna, jamilun menjadi khabarnya inna. Khabarnya inna udah kita bahas, dia termasuk marfu'atul asma, rofa ya. Nah, isimnya inna termasuk mansubatul asma alias isim-isim yang dibaca nasab posisinya, maka dibacanya Zaidan. Inna Zaidan jamilun. Kana Zaidun jamilan. Yang ke-13 adalah isim yang mengikuti pada isim mansub alias tawabi kepada isim mansub. Tawabi lagi. Jadi tawabi juga masuk ke mansubatul asma karena dia mah fleksibel, tergantung matbu'nya apa yang diikuti. Kalau matbu'nya rofa dia ikut rofa, kalau matbu'nya nasab dia ikut nasab, kalau matbu'nya jar dia ikut jar. Begitu juga kalau jazm, diatofkan misalkan fiil bisa juga. Nah, apa saja yang termasuk tawabi itu? Ada naat, ada ataf, taukid, dan badal. Itu pelajaran juga sudah kan. Nah, ini semua ada yang saya jelaskan secara singkat, ada yang tidak. Yang tidak itu butuh penjelasan secara panjang, jadi biar nanti di babnya saja. Ya, jadi ini semuanya posisi nama-nama, posisi-posisi yang mengharuskan dia isim yang menempati posisi tersebut, menempati jabatan itu harus menjadi nasab ya Arabnya. Saya ulang apa saja? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, zaraf makan dan zaman, hal, tamyiz, mustasna, isim nyala, munada, maf'ul min ajri, maf'ul ma'ah, khabar kana, isim inna, dan tawabi. Nah, kita baru kemudian diperhatiin satu persatu. Sebelumnya, tanda i'rab nasab kalimah isim, karena ini ngomongin mansubatul asma ya, isim-isim yang nasab, berarti khusus isim. Karena kalau fi'il mah yang bisa nasab alias yang bisa mu'rab hanya fi'il mudhari. Fi'il madi mabni alal fathi, fi'il amr juga mabni. Yang mu'rab yang kena pada dia i'rab yang 4 itu, rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau fi'il sih 3 doang berarti nggak masuk kepada dia jar, hanya rafa, nasab dan jazm. Yang kena kepada dia i'rab rafa, nasab dan jazm hanyalah fi'il mudhari. Sedangkan madi dan amr mabni, tetap harokat akhirnya tak berubah-ubah apapun keadaannya. Ah, kalau fi'il mudhari kan mau nasab nggak lihat posisi. Fi'il mau rafa, mau nasab, mau jazm nggak lihat posisi, lihat apa? Lihat sebelumnya. Ada amil nasab apa enggak? Ada an, lan, izan, kailamu, juhud, hatta, jawab bil fa, wal waw, wa au. Ada itu semua yang jadi amil nasab apa tidak? Kalau ada maka fi'il mudhari'nya ber-i'rab nasab, nggak lihat-lihat posisi dia, lihat amil sebelumnya. Begitu juga kalau mau jazm, ada amil-amil jazm nggak? Lam, alam, alamma, alam, lamma dan alamma. Dan yang menjazmkan dua fi'il, contohnya mata, aina, kullama dan lain sebagainya. Nah, kalau ada itu maka otomatis ber-i'rab jazm. Tidak berkaitan dengan isim, lihat amilnya. Kalau nggak ada keduanya otomatis rafa. Nah, jadi ini khusus hanya untuk isim pembahasan sekarang, yaitu isim-isim yang mansub. Maka dijelaskan tanda i'rab nasab kalimah isim, tanda i'rab nasab yang khusus untuk isim dari tanda-tanda yang sudah kita pelajari daripada tanda-tanda nasab. Sekarang kita bahas yang khusus isim aja. Apa? Yaitu adalah fathah. Fathah tanda yang masuk pada isim juga. Kenapa? Karena fathah menjadi tanda nasab bagi isim mufrad. Fathah menjadi tanda nasab bagi jamak taksir. Fathah menjadi tanda nasab bagi isim mufrad, jamak taksir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, kalau isim itu aja. Ya. Alif menjadi tanda nasab buat marfu'at, buat apa? Asmaul khamsah. Ya menjadi tanda nasab buat jamak mudzakkar salim, sama musannah. Kasrah menjadi tanda nasab buat jamak muannas salim. Nah, di tanda nasab kalimah isim, khusus isim, kita nggak ngomongin fiil. Makanya tadi saya nggak sebut fiil mudhari yang tak bersambung. Karena ini mansubatul asma, isim, posisi-posisi isim yang mansub. Sehingga kalau dia kena posisi ini dia mesti nasab i'rabnya, dan tanda i'rabnya hanya ada 4, fathah, alif, ya dan kasrah. Karena tidak masuk kepada dia fiil. Begitu. Baik, apa saja itu detailnya Ustadz? Pertama kita mulai dari maf'ul bih, objek. Nah, walaupun sudah familiar tapi belum dibuka secara meluas. Bagaimana maf'ul bih itu?
Katakan oleh pengarang kitab, maf'ul bih objek. Maf'ul bih adalah isim mansub alias isim yang dibaca nasab alias posisi isim yang mengharuskan isim tersebut ber'irab nasab. Itu maf'ul bih. Atau singkatnya maf'ul bih adalah isim yang nasab, isim mansub yang dikenai pekerjaan alias jadi objek satu pekerjaan, penderita dari pekerjaan, objek dari fiil. Tentunya maf'ul bih ini hanya ada pada jumlah fi'liyah yang mana susunannya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Gitu. Jadi ini maf'ul bih hanya bisa kita dapati di susunan jumlah fi'liyah. Apa susunannya? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini jumlah fi'liyah. Maf'ul, salah. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku pekerjaannya, maf'ul bih adalah objeknya. Gitu. Ada maf'ul bih kalau fi'ilnya ini memang butuh objek. Sebab kadangkala kata kerja atau fi'il ada juga kata kerja yang nggak butuh objek. Cukup kasih pelaku aja, subjek. Contoh bahasa Indonesia ya, duduk. Bahasa Arabnya jalasa. Duduk itu nggak butuh objek. Orang saya duduk atau tidur, saya tidur. Jalastu dan nimtu. Saya telah duduk, saya telah tidur. Itu nggak butuh objek. Kenapa? Karena orang nggak bertanya kan, ente tidur apa? Ente duduk apa? Nggak ada. Lain halnya dengan pekerjaan seperti akala, memakan. Memakan itu sangat butuh maf'ul bih. Belum lengkap itu jumlah kalau nggak ada maf'ul bih. Contoh akal tuh, saya telah makan. Orang bertanya-tanya lagi, kau makan apa? Nah, akal tuh sama, saya makan samak, saya makan ikan. Nah, itu berarti atas kenyataan ini fiil itu terbagi dua. Ada yang lazim namanya, ada yang muta'addi. Lazim itu adalah butuh, lazim itu adalah tidak butuh. Tidak butuh. Terhadap maf'ul bih, tidak butuh maf'ul bih. Fiilnya, pekerjaannya tidak butuh maf'ul bih. Seperti tidur, nama, tidak butuh maf'ul bih. Koma, berdiri. Berdiri nggak butuh objek. Kamu berdiri apa? Nggak mungkin. Dia lazim namanya, tidak butuh maf'ul bih. Ada yang butuh maf'ul bih. Apa namanya yang butuh maf'ul bih? Muta'addi. Butuh maf'ul bih. Belum lengkap rasanya itu jumlah kalau tidak ada maf'ul bihnya. Berarti hanya ada maf'ul bih ini jikalau fiilnya fiil muta'addi yang butuh maf'ul bih. Contohnya doroba, memukul. Orang pasti bertanya memukul apa atau memukul siapa. Contohnya lagi ro'ah, melihat. Melihat apa? Ro'ah itu as-sajarah, pohon misalkan. Sajarah jadi maf'ul. Nah, itulah maf'ul bih. Jadi saya ulang, maf'ul bih adalah isim mansub, posisi isim yang mengharuskan dia ber'irab nasab yang mana dia itu jadi objek atau penderita atau dia yang dikenai pekerjaan tersebut. Apa saja contohnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Nah, qara'a ini fi'il. Setiap ketemu fi'il, berarti ini jumlahnya jumlah fi'liyah karena fi'ilnya ada di awal. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang mengawali fi'il. Baik. Jumlah. Susunannya apa? Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kalau memang qara'a muta'addi. Qara'a muta'addi tidak. Lihat aja dia butuh maf'ul bih enggak. Apa artinya qara'a? Baca. Orang nanya nggak baca apa? Nanya. Baca buku, baca novel, baca majalah. Berarti dia butuh maf'ul bih. Nah, sehingga kita paham kalau ini susunannya lengkap fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ibarat metamorfosis. Ya, kan ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini yang sempurna karena ada butuh maf'ul bih. Ada yang tidak sempurna, yang lazim itu. Contoh.
Baik. Qara'a fi'ilnya Muhammad jadi fa'il sehingga di rafa tanda rafa'nya dhammah. Jadi isim mufrad. Al-Qur'ana jadi maf'ul bih. Karena Al-Qur'an adalah isim mansub yang dikenakan kepada dia pekerjaan. Mana pekerjaannya? Qara'a. Apa yang dibaca? Quran. Baik. Contoh lain, katabat Khadijah risalata, Khadijah telah menulis risalah. Apa namanya risalah? Surat. Nasaral ustadz tilmidain, seorang ustadz telah menolong dua murid, dua siswa. Tilmidain mansub, tanda nasabnya ya karena dia musanna dan seterusnya. Baik, ini singkat saja. Semua lafal yang bergaris bawah kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya. Walaupun nanti tanda i'rabnya berbeda-beda. Semua yang bergaris bawah ini maf'ul bih karena dia jadi objek. Sahib, contoh yang ini nih. Sahib, temanilah, fil amr ya. Siapa yang suruh siapa yang menemani? Kamu. Berarti fa'ilnya kamu. Siapa yang ditemani? Za'ilmin. Za'ilmin. Nah, ini maf'ul bihnya nih. Maf'ul bih. I'rabnya apa maf'ul bih? Nasab. Apa tanda nasabnya di za'ilmin? Tanda nasabnya adalah alif. Kok bisa alif? Karena za'ilmin asmaul khamsah. Kalau di asmaul khamsah kita baca contohnya yang kita familiar adalah zumalin. Zu artinya pemilik. Kalau jadi nasab zamalin. Nah, kan yang mudhof ilaihnya yang milik apa? Memiliki apa? Nah, yang dimiliki nggak mesti harta aja. Bisa juga ilmu. Nah, makanya zu ilmin. Kalau masih rofa, karena dia jadi maf'ul bih itu mesti nasab. Di sini tanda nasabnya alif ini. Karena dia asmaul khamsah. As-samawati, khalaqallahu samawati. Allah telah menciptakan langit-langit. Baik, langit-langit ini jadi maf'ul bih juga karena khalaqa fi'ilnya Allah fa'ilnya. Menciptakan, siapa yang menciptakan? Allah. Apa yang diciptakan jadi maf'ul bih. Nah, as-samawati maf'ul bih i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya kasroh. Kenapa kasroh beda lagi nih? Karena dia jamak muannas salim. Samawati. Jamak yang ujungnya adalah alif dan ta. Dan seterusnya. Insyaallah paham lah tuh. Hanya segitu aja tuh. Apa namanya? Di contohnya. Jadi katakan semua lafal yang bergaris bawah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Untuk mengetahui suatu kalimat berkedudukan sebagai maf'ul bih adalah dengan mengetahui makna perkata. Itu mengetahui makna qara'a. Kalau nggak tahu qara'a itu fi'il, mana bisa kita tahu kalau Quran itu maf'ul bih. Kalau katabat kita nggak tahu itu fi'il, bagaimana kita tahu risalah bahkan Khadijah sebagai maf'ul bih dan fa'ilnya. Baik, latihan. Perlu nggak latihan? Kayaknya nggak perlu deh. Insyaallah semua udah paham ya kalau maf'ul bih ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke maf'ul bih berupa domir. Tadi maf'ul bih isim dhahir. Sama kayak fa'il ya. Fa'il tempo hari pelajaran di marfu'atul asma. Fa'il ada yang berupa isim dhahir, ja'a zaidun, zaidun. Ada yang berupa isim domir. Contohnya nimtu atau jalastu, saya telah duduk. Mana fa'ilnya? Tu. Tu itu isim domir. Begitu juga maf'ul bih ada yang berupa isim dhahir seperti ra'aitu Ahmada, saya telah melihat si Ahmad. Ada yang berupa isim domir, contohnya ra'aituhu, saya telah melihat dia. Jadi sama kayak fa'il. Ada pertanyaan sebelum kita bahas itu? Silahkan. Apakah kecepatan saya bagaimana? Tidak ada? Udah berapa yang hadir? Belum segala Hasan. Maf'ul bih objek. Apa Ustaz bertanya? Silahkan Mas Yud. Untuk maf'ul bih ini nanti bisa double atau lebih dari satu, Ustaz? Maf'ul bih bisa lebih dari satu. Ada maf'ul bih sani. Maf'ul bih sani. Saya berikan contoh. Maf'ul bih yang jadi suatu fiil kata kerja. Tadi kan saya bilang ada dua. Ada lazim, ada muta'addi. Ada yang tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh objek namanya lazim. Contohnya jalastu, saya duduk. Ada yang butuh maf'ul bih. Contohnya ra'aitu, saya melihat. Orang bertanya melihat apa? Namanya muta'addi. Nah, yang muta'addi ini ada yang yata'adda ila maf'ulain, ada yang yata'adda ila maf'ul wahid. Ada yang muta'addi butuh maf'ul bihnya hanya satu, ada yang butuh maf'ul bihnya bahkan sampai dua.
Jadi nanti disebutnya ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Bagaimana contohnya? Baik, saya kasih contoh suatu fiil butuh maf'ul bih dua. Contohnya a'to, fiil a'to. A'to artinya memberikan. Siapa yang memberikan? Allahu. Allah sebagai lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. I'rabnya rafa karena rafa di domah karena Allah tunggal isim mufrad. Mesti. A'tallahu. Allah memberikan apa pada siapa? Kita siapa dulu berarti yang lebih mulia daripada apa? Allah telah memberikan manusia. A'tallahul insana insana. Manusia. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. A'tallahul insana. Allah telah memberikan manusia insana. A'tallahul insana. Allah telah memberikan manusia. Apa yang Allah berikan pada manusia? Al-aqlah. A'tallahul insana al-aqlah. Allah telah memberikan kepada manusia akal. Nah, ini jumlah fi'liyah tentu. Kenapa? Karena a'to adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yu'ti. A'to telah memberikan, yu'ti sedang memberikan. A'to, memberikan. Orang bertanya, siapa yang memberikan? Allah. Maka Allah karena pelaku dari pemberian itu, Allah adalah fa'il. Nah, apa yang diberikan Allah? Akal. Pada siapa Allah berikannya? Manusia. Allah berikan manusia akal. Manusia, karena duluan dia, Allahul insan al-aqla, Allah telah berikan manusia akal. Al-insana ini jadi maf'ul bih. Karena dia yang dikenakan, jadi objek pemberian. Kau berikan pada siapa? Pada fulan. Objeknya si fulan. Al-aqla juga objek pemberian. Karena orang bertanya lagi, apa yang kau berikan? Pekerjaan itu terkena pada apa? Apa yang kau berikan? Oh, akal. Misalkan kalau nah ini maf'ul bih, fiil yang butuh dua maf'ul bih. Yang pertama insan sebagai maf'ul bih pertama, maf'ul bih awal, al-aqla sebagai maf'ul bih sana. Baik, ada pertanyaan lagi? Paham insyaallah? Ustaz, Silakan. Ustaz, Afwan, kalau misalkan saya kadang agak bingung kalau misalkan dengan mudhof ilaih. Ya. Insan al-aqli apakah mungkin gitu? Gak mungkin. Insan al-aqli. Jadi mudhof ilaih. Baik. Yang pertama mudhof dan utamanya mudhof, yang jadi mudhof itu punya ciri fisik. Pertama, di mudhofnya itu mudhof tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Kalau sudah pakai alif lam sudah pasti bukan mudhof. Sehingga al-insana itu nggak mungkin mudhof karena dia pakai alif lam. Al-aqla bukan mudhof ilaihnya karena al-insan bukan mudhof, nggak ada alif lam. Baik. Yang kemungkinan jadi kalau ditinjau dari ciri fisik doang, yang kemungkinan terjadi adalah naat man'ut. Kalau cocok itu juga, cuman dari makna udah nggak cocok. Jadi sifat kita artikan tengah-tengahnya yang al-insan al-aqla. Kan salah satu syaratnya naat man'ut adalah sama-sama ma'rifah. Salah satu alat untuk bikin ma'rifah adalah adanya alif lam. Gitu kan. Al-insan sama al-aqla sama-sama ma'rifah. Tapi apakah bisa jadi naat man'ut? Cobain aja. Al-insan al-aqla. Kita artikan manusia yang akal. Oh, manusia bukan yang akal. Manusia adalah orang yang berakal. Jadi berakal. Manusia bukan yang akal, tapi yang berakal. Sedangkan al-aqlu artinya akal, bukan berakal. Sehingga jadi nggak cocok jadi naat man'ut. Begitu juga nggak cocok jadi mudhaf ilaih, karena mudhaf nggak boleh kasih alif lam. Begitu, beda. Oh, Masya Allah. Iya, Ustaz, syukran. Berarti memang kita harus memahami makna ya sebenarnya. Betul. Saya katakan, Pak, saya ingat betul pasti di awal sekali saya katakan belajar nahwu shorof itu 30%. Andilnya sahamnya dari kemampuan kita baca kitab. 70%-nya yang dominan adalah penguasaan kita akan mufradah. Bagaimana itu bisa didapat? Salah satunya adalah dengan mengikuti paling efektif, bikin tidak bosan, lain sebagainya. Dapat faedah lainnya juga adalah mendengarkan kajian-kajian yang baca kitab di dalamnya secara huruf per huruf, kata per kata,
supaya kita familiar. Oh, ini Ustadz ngartikannya begini, Fulan ngartikannya begini. Oh, jadi ini artinya ini ya. Itu kita jadi kaya kosakatanya. Makanya itu salah satu ikhtiar saya kirimin link-link pembacaan kitab yang ada di sini ke grup kita masing-masing. Begitu. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita lanjut kepada sama seperti fa'il. Kalau fa'il ada isim dhahir, dia pun ada isim dhamir. Nah, begitu juga maf'ul bih. Maf'ul bih juga ada berupa isim dhahir. Apa isim dhahir? Yang bukan dhamir. Gitu, yang bukan kata ganti. Ada juga maf'ul bih berupa kata ganti. Nah, kita udah paham dah nih. Isim dhahir, isim dhamir. Kita tahu isim dhamir, sisanya selain itu isim dhahir. Nah, yang bukan dhamir. Baik. Nah, dikatakan di sini halaman 154, maf'ul bih di samping ada yang berupa isim dhahir, dia pun ada pula yang berupa isim dhamir. Nah, maf'ul bih isim dhamir ada dua, maf'ul bih isim dhamir ada dua. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Nah, sejatinya ini sudah kita bahas di pembahasan isim-isim mabni bagian dhamir. Isim-isim mabni bagian dhamir ketika kita lihat bagan yang mana bagannya itu yang nasab gitu kan, ada tuh domir posisi munfasil, posisi mutasil. Posisi munfasil ada yang rofa, ada yang nasab. Kalau yang rofa jadi mubtada, kalau yang nasab jadi maf'ul bih, tapi diduluin seperti iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Aslinya kami menyembah engkau, akan maf'ul bih, engkau jadi objek sembahan kami, Allah Ta'ala nih. Tapi diduluin jadi iyyaka domir munfasil. Ada yang domir mutasil. Domir mutasil juga ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jar. Kalau yang rofa lagi jadi fa'il, dorobtu, domir mutasil, nyambung, domir yang nyambung. Dorobtu, doroba nyambung sama tu. Tu domir, nyambung sama doroba. Jadi apa sih tu? Jadi fa'il. Aku telah memukul. Ada yang nasab. Yang nasab, ambil nasab. Yang ambil nasab. Domir mutasil, posisinya nasab. Jadi apa posisi nasab? Maf'ul bih lagi. Contohnya apa? Dorobtuhu. Dorobtu saya memukul. Siapa yang saya pukul? Hu, dia. Dorobtuhu saya mukul dia. Masih ada tempat kembalinya tuh. Zaidun dorobtuhu. Si Z saya mukul dia. Nah, itu domir muttasil jadi maf'ul bih. Nasab alias jadi maf'ul bih. Maf'ul bih kan nasab. Ada juga yang jar alias domir muttasil kemasukan huruf jar. Fihi, lahu, dan seterusnya. Fi huruf jar, li huruf jar masuk kepada hu yang domir. Domirnya mutasil karena nyambung tulisannya lahu, fihi, lahum, fihim, dan seterusnya. Nah, ini bagian yang udah kita bahas sebenarnya di rangkaian domir isim mafni itu, taruh lagi sini sebagian sebagai penegas kalau adanya maf'ul bih berupa isim domir. Dan dibagi dua. Yang jadi maf'ul bih dari isim domir bisa saja yang muttasil, bisa saja yang munfasil. Yang misah munfasil atau yang muttasil yang nyambung. Yang muttasil apa saja? Contohnya Nasarani. Nasarani Zaidun. Zaid telah menolongku. Nasarani Zaidun. Saya kasih contoh di sini ya. Nasarani Zaidun. Nasarani Zaidun. Artinya Zaid telah menolong aku. Ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan nasara fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan ni. Fa'ilnya si Z. Bukan ni. Fa'ilnya si Z. Makanya kita baca Zaidun. Z telah menolong. Siapa yang Z tolong? Karena kita mau pakai kata ganti, pakai domir sebagai maf'ul bih, maka kita gunakannya maf'ul bih domir muttasil, maka harus nyambung kan itu akunya, yaitu berupa ya mutakallim. Dia harus nyambung dengan fiilnya, sehingga wajar kalau maf'ul bihnya diduluin daripada fa'ilnya gitu. Kenapa diduluin Ustaz? Karena ini pakainya domir mutasil. Namanya domir mutasil harus nyambung dengan fiilnya. Nggak mungkin nyambung dengan Zaidun, Nasara Zaidi. Oh lah. Apa artinya? Si Z aku menolong Z aku. Apaan Z aku?
Gitu. Jadi Nasrani adalah domir mutasil jadi maf'ul bih. Ada lagi Nasrona Zaidun telah menolong kami si Z. Nah, ini nggak disebutin ini aja. Kalau nggak Zaidun Nasrona boleh juga. Kalau Zaidun Nasrona atau Zaidun Nasrani, Z jadi mubtada, Nasoro jadi fiil. Failnya mana? Failnya tetap aja bukan nih. Karena ini semua adalah pola-pola sebagai maf'ul bih domirnya. Terus mana failnya dari Nasoro? Domir mustatir. Domir yang ngumpat di mana? Di Nasoro itu sendiri. Takdiruhu dikira-kira ada huwa yang ngumpat. Huwanya baliknya ke Z lagi. Gitu. Boleh gitu. Zaidun Nasrani, Zaidun Nasrona, Zaidun Nasroka, Zaidun Nasrokuma dan seterusnya. Ini domir muttasil yang jadi maf'ul bih. Ya. Nasroka kalau menolongnya kalian berdua, objeknya kalian berdua, berarti Nasrokuma Zaidun, Z menolong kalian berdua. Ini domir-domir. Tapi kalau yang munfasil, yang ini tinggal sebenarnya sama, yang mutasil dengan munfasil tinggal tambahin iya sehingga bisa lepas. Nah, orang menyangka iya ya, iyaka itu yang jadi domirnya cuman ya doang, cuman nak doang, padahal sama-sama satu paket pakai iya-nya. Iya ya, iya na, iyaka. Domir munfasil. Contohnya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan seterusnya. Adapun yang ini kalau keadaan marfu alias contoh aja. Nasoroni artinya ana, nasorona artinya nahnu yang ditolong, nasoroka artinya anta, engkau yang ditolong. Bentar saya. Baik, itulah dia. Kenapa disingkatkan? Karena dengan asumsi musonib kalau kita sudah bahas di pembahasan fa'il. Bentar saya. Dikit lagi ya. Cium dulu. Dah. Baik, ada pertanyaan? Barangkali. Boleh nanya? Silakan. Duduk dulu saya. Belum selesai ya. Tadi dikit lagi. Cium dulu. Tutup. Fadal tidak, silakan. Kalau gini, nas'aluka. Nas'aluka. Apakah Kak di situ? Kan suka dengarkan Allahumma inna nas'alukal jannata. Apakah jannata atau jannata? Apakah di situ Kak menjadi nasab? Atau al jannatanya apakah dia i'rabnya nasab gitu? Ya. Nas'alukal jannata. Kami meminta kepada engkau ya Allah surga. Nas'aluka al jannata. Afwan ya, al jannata. Kami meminta kepada engkau jannah. Fiilnya nas'alu, fiil mudhari, awalnya nun. Ka-nya domir muttasil jadi maf'ul bih, betul. Objek. Siapa yang engkau minta? Pada siapa engkau minta jadi objek. Sehingga ka juga maf'ul bih. Apa yang engkau minta adalah juga objek. Al-jannata juga maf'ul bih. Dia termasuk fiil nas'alu atau sa'ala, fiil yang butuh dua maf'ul bih. Sama kayak ato. Begitu? Tidak. Itu kan yang ditanya ya. Oh begitu. Jadi itu maf'ul bih sani gitu. Al-jannata itu. Ka sebagai domir mutasil jadi maf'ul bih awal, al-jannata sebagai domir sebagai isim dhohir menjadi maf'ul bih sani. Ahsan. Antum Taida ngasih contoh yang nyasmul keduanya. Yaitu isim dhohir dan isim domir sebagai maf'ul bih. Ada lagi? Halo? Ada mau pertanyaan lagi? Bertanya, Ustaz. Silahkan. Kalau mau ada lagi nanti saya bikin lagi. Silahkan Mas Idris. Iya. Untuk fi'il madhi, Ustaz. Untuk membedakan dia fa'il sama maf'ulnya, Ustaz. Ketika muttasil. Oh, domir muttasil. Ketika